Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Puspita Rahmadani dari kelas reguler A dengan NIM 20007AF. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang modul etnofarmakologi yang telah saya kaji selama semester 4 ini. Adapun isi dari modul etnofarmakologi itu terbagi menjadi 5 bagian. Untuk modul pertama itu berisi tentang kajian literatur penyakit yang akan saya kaji. Jadi adapun penyakit yang saya kaji yaitu keloid. Yang kedua, observasi lapangan. Yang ketiga, inventaris tanaman obat. Yang keempat, kajian tanaman obat. Dan yang terakhir, modul rencana rancangan inovasi. Jadi sebelum saya masuk membahas tentang modul-modul saya, ada baiknya jika kita mengerti apa sih etnofarmakologi itu. Jadi, etnofarmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kegunaan tanaman yang memiliki efek farmakologi yang memiliki hubungan dengan pengobatan dan pemeliharaan oleh masyarakat sekitar atau suku. Oke, kita masuk ke modul 1. Jadi modul 1 itu membahas tentang kajian literatur penyakit yang akan saya bawa atau saya teliti. Jadi untuk penyakit yang saya ambil di sini adalah keloid. Jadi sebelum itu mari kita simak video berikut. Pernah dengar keloid? Ya, bekas luka yang bisa bikin tampilan kulit jadi nggak mulus lagi. Keloid bisa muncul setelah tindakan operasi atau setelah kulit terluka. Apa sih sebenarnya penyebab keloid dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Bekas luka adalah reaksi alami tubuh untuk memperbaiki kerusakan pada jaringan kulit. Dalam proses penyembuhan luka, biasanya ada zat-zat yang membentuk jaringan parut untuk menutupi luka. Nah, pada kondisi keloid, zat-zat penutup luka ini diproduksi berlebihan sampai terbentuk jaringan parut yang menonjol dan tumbuh sampai melewati batas luka yang disebut keloid. Keloid bisa sangat mengganggu karena selain bikin penampilan di kulit jadi nggak mulus lagi, juga bisa disertai rasa gatal dan sakit. Keloid biasanya banyak ditemukan pada bekas luka di area dada depan, pundak, telinga, lengan atas, dan pipi. Faktor yang memicu timbulnya keloid adalah faktor genetik atau keturunan. Riwayat keloid di keluarga bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya keloid. Keloid dapat terjadi pada semua ras kecuali albino dan ras kulit hitam punya risiko 15 kali lebih besar. Angka kejadian keloid lebih tinggi pada saat masa pubertas dan kehamilan dan menurun pada masa menopause, di mana hormon juga diduga menjadi penyebabnya. Gimana cara mengatasinya? Menggunakan silikon gel yang dioleskan 2 kali sehari sejak 2 minggu pasca penyembuhan luka hingga 2 bulan. Suntikan kortikosteroid di area keloid untuk menekan proses peradangan luka dan mengurangi sintesis kolagen dan mencegah terbentuknya zat-zat yang menyebabkan keloid. Suntikan kortikosteroid bisa diulang 1-2 kali per bulan. Bisa juga dengan tindakan laser, krioterapi, dan tindakan pembedahan. Untuk yang sudah punya riwayat keloid sebelumnya, sebaiknya menghindari terjadinya luka atau melukai diri sendiri secara disengaja, seperti ditindik dan tindakan tato. Ini kata dokter tentang keloid. Oke, modul selanjutnya itu modul 2 yang dimana modul 2 ini adalah observasi lapangan. Jadi saya akan mewawancarai atau mencari narasumber di masyarakat sekitar. Jadi daerah yang saya pilih yaitu adalah Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur. Saya berkomunikasi dengan narasumber melalui via daring. Adapun narasumber yang akan saya cantumkan di video kali ini bernama Watini dengan umur 64 tahun dan memiliki suku Jawa atau etnis Jawa. Untuk lebih lengkapnya mari kita simak video dari wawancara saya.
Kenalkan Ibu, nama saya Amanda Puspita Rahmadani, saya mahasiswa dari Akademi Farmasi. Jadi kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nanti? Ya kalau memang aku tahu sedia. Oke, Ibu ya, saya masuk ke pertanyaan pertama. Kalau begitu Ibu. Tapi sebelum itu Ibu bisa diperkenalkan dulu siapa namanya Ibu? Fatin. Umurnya? Umur aku 64 tahun. 64 tahun Ibu. Ibu tinggalnya di mana? Di Tanjung Harapan. Iya. Kalau boleh tahu, kalau boleh tahu Ibu sukunya apa Ibu? Suku Jawa. Oke, suku Jawa ya Ibu ya. Jadi saya mau mengajukan beberapa pertanyaan untuk pertanyaan-pertanyaan di daerah sekitar tempat tinggal Ibu. Jadi untuk di sekitar tempat tinggal Ibu, apakah masyarakatnya itu masih banyak yang menggunakan pengobatan menggunakan tanaman-tanaman herbal, Ibu? Ya sebagian make, sebagian dia nggak make. Berarti sebagian ada yang make, sebagian ada yang make. Kalau boleh tahu Ibu, ramuan-ramuan yang seperti apa yang biasa digunakan di daerah sekitar tempat Ibu? Ya ramuan di situ yang biasa digunakan daun tusuk dewa, daun binaun. Tusuk dewa itu tadi kegunaannya kan orang sakit emas, sakit lambung, penyakit dalam. Oh iya Ibu. Terus binaun itu tadi ya orang sakit dalam, ibaratnya kayak paru-paru, kayak gejala. Ya. Gejala apa, Bu? Apanya? Gejala penyakit yang seperti apa yang untuk daun binaun Ibu? Daun binaun itu pokoknya perobatan segala, misalnya sakit kita keselau, terus patah tulang, itu bisa bikin nyembuhkan daun binaun, tapi harus sabar. Nggak seperti kalau kita perobatan dari Pak Dokter langsung cepat sembuh melalui proses. Berarti ada prosesnya ya Ibu ya? Ya prosesnya. Kalau misalnya daun binaung yang digunakan untuk kayak patah tulang, itu gimana cara pengobatannya Ibu? Direbus, diminum. Oh, jadi untuk diminum di dalam ya Ibu ya, bukan untuk pengobatan di luar? Luar, ya. Kalau di luar ditumbuk terus dibalurkan mana yang sakit tadi. Oh iya seperti itu ya Ibu ya. Oke, ya. Saya mau bertanya pertanyaan lain Ibu. Kalau misalnya di daerah Ibu ini, apakah masih ada pengobatan-pengobatan yang melalui tabib-tabib seperti dukun Ibu? Ya sebagian kan ada melalui tabib. Ya. Itu kan misalnya kena kecanduan yang sekarang nggak kelihatan. Kayak misalnya kena hantu, kena iblis, menunggu baru melalui pengobatan tabib. Iblis, pengobatan sakit apa Ibu? Sakit iblis? Kena iblis. Oh iya Ibu. Kena santet. Waduh mantap. Itu baru melalui tabib. Kalau misalnya pengobatan-pengobatan yang kayak misalnya sakit penyakit yang ilmiah lah Ibu, kayak misalnya sakit angin dudu mungkin, atau ada gatal-gatal yang parah banget, yang apakah masyarakat gitu langsung mendatangi tabib? Ya kalau misalnya penyakit gatal segala apa itu ya enggak mendatangi tabib. Kalau penyakit gatal itu biasanya menggunakan daun apa yang paling itu? Sambiloto. Oh, daun sambiloto untuk gatal ya Ibu ya? Terus dibalurkan.
Oh, Itu penyakit dibalurkan gatal. tempat yang Dan gatal. kalau luar negeri, mm-mm. Oke, selanjutnya Ibu. Kalau misalnya pengobatan-pengobatan yang melalui tabib, Ibu, apakah Ibu tahu secara spesifik gimana cara pengobatan-pengobatan yang mereka lakukan, Ibu? Aku nggak tahu. Oh, Soalnya aku nggak pernah berobat di tabib. oke, Ibu. Caranya Berarti kurang tahu bagaimana? ya, Ibu ya? Aku nggak tahu. Oh iya. Eh, Biasanya Ibu kalau misalnya nih pengobatan ke tabib, apakah itu pengobatannya itu berhasil atau cuman sekedar bicara belaka, Ibu? Ya, kayak apa ya aku mau bilang. Soalnya kan kayak begitu tadi tergantung. Kalau memang cocok sama penyakitnya, ya berhasil. Itu melalui di air, dilihatkan di air, Ah, di dalam botol. Tapi kalau misalnya nggak cocok, ya mungkin ya kurang berhasil. Berarti cocok-cocokan ya, Ibu ya? Iya, itu cocok-cocokan. Oke, Ibu, saya mau bertanya, apakah di daerah sekitar tempat Ibu itu ada pelayanan-pelayanan kesehatan seperti mungkin apotek, puskesmas? Puskesmas ada, apotik nggak ada. Kalau apotek belum ada ya, Ibu ya. Apakah jarak Oh, puskesmas dari rumah Ibu lumayan jauh atau ya, ya lumayan jauh. lumayan jauh ya, Ibu ya? Sambilan ya. Mm-mm. Tapi termasuk susah dijangkau atau gampang, Ibu, menurut Ibu? Ya kalau musim kemarau nyaman dijangkau, tapi kalau musim penghujan kayak begini susah dijangkau. Oh, Soalnya seperti itu. jalannya alur. Iya, iya, iya. Oke, Bu. Mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Eh, Sebelumnya terima kasih Bu sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, udah meluangkan waktunya untuk saya. Saya ucapkan terima kasih Bu. Eh, Ya, mungkin kalau saya ada salah kata mohon dimaafkan ya Bu ya. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Modul selanjutnya yaitu modul 3. Modul 3 berisi tentang inventaris tanaman obat. Jadi, di modul sebelumnya saya akan melakukan wawancara. Nah, di wawancara itu saya mewawancarai beberapa masyarakat yang memiliki penyakit keloid dan apa saja obat tradisional yang mereka gunakan dalam mengobati penyakitnya. Untuk penjelasan lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Setelah saya melakukan wawancara dengan penduduk sekitar, saya mendapatkan beberapa tanaman yang disebutkan, yaitu ada kayu yang dibakar hingga mengeluarkan buih. Adapun jenis kayu yang digunakan yaitu kayu leban. Biasa kayu ini akan dibakar hingga kayu tersebut mengeluarkan buih-buih, yang mana buih ini dijadikan sebagai obatnya atau dioleskan kepada keloid. Nah, dan selanjutnya itu menggunakan jeruk nipis dan benalu yang berada pada pohon jeruk nipis dan dicampur dengan menir beras yang nanti ditumbuk lalu dijadikan sebagai bedak dingin lalu dioleskan pada keloid atau bekas luka yang timbul. Data tanaman terakhir yaitu daun binahong yang direbus dan diminum. Oke, modul selanjutnya yaitu modul 4. Jadi di modul 4 ini berisi tentang kajian tanaman obat. Jadi saya akan mengkaji tanaman-tanaman obat yang telah disebutkan di modul sebelumnya. Mengapa tanaman obat ini bisa menyembuhkan keloid berdasarkan perspektif ilmiah atau perspektif dalam bidang pengobatan. Selanjutnya yaitu modul 5 atau modul terakhir dari modul etnofarmakologi yang saya kaji. Untuk modul 5 itu berisi tentang rencana-rencana inovasi yang kedepannya akan saya buat untuk dilakukan di Samarinda, Kalimantan Timur. Oke, baik teman-teman semua, sepertinya ini adalah akhir dari video saya.
Semoga apa yang saya sampaikan dalam video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton video saya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jika saya ada salah kata atau salah menyampaikan informasi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.